Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ismail Saleh. Di sini saya akan menjelaskan tentang auditing. Pertama itu ada sifat-sifat auditing. Yang kedua, perbedaan antara auditing dan akuntansi. Yang ketiga, aspek ekonomi dalam permintaan auditing. Yang keempat, jasa dan asuransi. Pertama itu ada sifat-sifat auditing. Auditing adalah proses pengumpulan dan pengevaluasian bahan bukti tentang informasi yang dapat diukur mengenai suatu entitas ekonomi yang dilakukan oleh seorang kompeten dan independen untuk dapat menentukan dan melaporkan kesesuaian informasi dimaksud dengan kriteria-kriteria yang telah ditetapkan. Sifat-sifat auditing. Pertama itu, auditing adalah sebuah proses sistematis untuk secara objektif mendapatkan dan mengevaluasi bukti mengenai pernyataan perihal tindakan dan transaksi bernilai ekonomi. Untuk memastikan tingkat kesesuaian antara pernyataan tersebut dengan kriteria yang telah ditetapkan, serta perbedaan auditing dan akuntansi. Akuntansi merupakan proses pencatatan, pengelompokan, dan pengikhtisarian kejadian-kejadian ekonomi dalam bentuk yang teratur dan logis dengan tujuan menyajikan informasi keuangan yang dibutuhkan untuk pengambilan keputusan. Fungsi akuntansi bagi badan usaha masyarakat adalah menyajikan informasi kuantitatif tertentu yang dapat digunakan oleh pemimpin entitas ekonomi maupun pihak lainnya untuk mengambil keputusan. Sedangkan auditing data akuntansi yang menjadi pokok adalah menentukan apakah informasi yang tercatat atau hasil proses akuntansi telah mencerminkan dengan benar kejadian ekonomi pada periode akuntansi yang bersangkutan oleh karena kriterianya adalah aturan-aturan akuntansi. Maka seorang auditor harus memahami aturan-aturan yang baik. Perbedaan akuntansi dan auditing. Akuntansi meliputi transaksi, jurnal, buku besar, dan laporan keuangan. Sedangkan auditing memiliki siklus kebalikan dari akuntansi, laporan keuangan, buku besar, dan transaksi. Dalam metode auditing, memperoleh dan menilai atau mengevaluasi bukti yang berhubungan dengan laporan keuangan yang disusun oleh manajemen. Dan sedangkan metode akuntansi mengidentifikasi kejadian-kejadian dan kemudian mengukur, mencatat, mengklarifikasikan, dan meringkasnya dalam catatan-catatan akuntansi. Tujuannya adalah pertama itu auditing menyatakan pendapat tentang kewajaran laporan keuangan, sedangkan akuntansi menyusun dan mendistribusikan laporan keuangan. Pihak-pihak yang bertanggung jawab. Auditing itu adalah tanggung jawab auditor, sedangkan akuntansi tanggung jawab manajemen. Aturan. Auditing mengikuti aturan accounting standar, sedangkan akuntansi mengikuti aturan standard on auditing. Pekerjaan ini dilakukan oleh auditing akuntan, sedangkan akuntansi editor. Aspek ekonomi dalam permintaan auditing. Risiko informasi menggambarkan kemungkinan bahwa informasi terkait dengan keputusan bisnis dibuat tidak akurat. Auditing dapat menggambarkan signifikan risiko informasi. Sebagai gambaran kebutuhan akan auditing adalah pertimbangan manajer bank dalam keputusan untuk pinjaman bisnis. Keputusan ini berdasarkan faktor-faktor seperti hubungan keuangan sebelumnya dengan usaha, kondisi keuangan usaha sebagaimana tercermin dari laporan keuangan. Jika bank membuat pinjaman tersebut, ia akan mengenakan tingkat bunga ditentukan terutama oleh 13. Ini adalah perkiraan mengendalikan tingkat bank bisa mendapatkan treasury untuk jangka waktu yang sama dengan pinjaman bisnis. Risiko informasi mencerminkan kemungkinan bahwa informasi di atas di mana keputusan risiko usaha dibuat tidak akurat. Risiko bisnis bagi pelanggan yaitu risiko yang mencerminkan kemungkinan bahwa bisnis tidak akan mampu membayar kembali pinjamannya karena kondisi ekonomi atau bisnis seperti resesi yang lainnya. Ada beberapa alasan terjadinya risiko informasi. Pertama itu jauhnya informasi, yang kedua itu bias dan motif pihak penyedia. Yang ketiga itu data yang sangat banyak. Yang keempat, transaksi perusahaan yang kompleks antar organisasi.
mengurangi resiko informasi. Pertama itu penggunaan memverifikasi informasi. Penggunaan biasanya memperoleh informasi tentang keadaan dan realitas secara langsung. Pengusaha berbagi resiko informasi dengan manajemen. Pengguna dapat menjadi dasar tuntutan hukum kepada manajemen. Yang ketiga itu laporan keuangan yang di audit sudah disediakan dari sisi peran auditor. Itu pengambilan keputusan dapat memanfaatkan hasil audit dengan asumsi lengkap dan akurat. Jasa atestasi. Salah satu kategori jasa asuran yang diberikan oleh akuntan publik adalah atestasi. Jasa atestasi ini adalah jenis jasa asuran di mana KAP mengeluarkan laporan tentang realitas sesuatu asersi yang disediakan pihak lain. Jasa asuran lainnya, kebanyakan layanan jaminan lainnya tidak memenuhi definisi formal jasa atestasi. Persyaratan KAP ke layanan jaminan lain itu satu, KAP harus mandiri. Yang kedua, KAP harus memberikan jaminan. Yang ketiga itu KAP tidak diharuskan untuk memberikan laporan tertulis. Contoh jasa asuran lain. Satu itu kontrol atas dan risiko yang berkaitan dengan investasi. Yang kedua itu mystery shopping. Yang ketiga itu menilai risiko akumulasi. Yang keempat, penilaian risiko tindakan found dan ilegal. Yang kelima itu kepatuhan terhadap kebijakan perdagangan dan prosedur. Jasa-jasa non-asuran yang diberikan akuntan publik. Kantor akuntan publik melakukan berbagai layanan lain yang umumnya berada di luar cakupan layanan jaminan. Contoh spesifiknya yaitu menyediakan termasuk jasa akuntansi dan pembukaan, jasa perpajakan, dan konsultasi manajemen. Sekian penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.